Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, NPM 204010880. Dan rekan saya, Nama saya Muhammad Rofi Sirojudin, NPM 204011076. nah di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi. Nah, sistem informasi di dalam online bisnis atau yang sering kita kenal dengan bisnis online. Oke. Sistem informasi merupakan bidang keilmuan yang menggabungkan ilmu komputer dengan bisnis dan manajemen. Jadi, sistem informasi ini merupakan gabungan antara ilmu teknologi yang digabungkan dengan ilmu bisnis atau manajemen. Kita sering juga melihat bahwa teknologi ini sering disandingkan dengan bisnis, misalnya seperti Bukalapak yang menjadikan aplikasi tersebut menjadi wadah untuk para pembisnis untuk menjual atau membeli sebuah barang atau jasa. Kemudian ada bisnis. Bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Nah, hasil analisis dari kami, yaitu sistem informasi dalam bidang bisnis merupakan hal yang sangat penting, di mana hal tersebut sering digunakan untuk memudahkan segala transaksi jual beli barang. Nah, sistem informasi ini sangat dibutuhkan dalam ranah jual beli, karena bisa memudahkan kita bertransaksi dekat maupun jauh. Kita bisa menggunakan teknologi bidang bisnis ini. Dengan diciptakannya sistem ini diharapkan bisa memudahkan segala kegiatan dalam berbisnis dan meminimalisir segala kesalahan dalam bertransaksi melalui tahapan-tahapan yang dirancang secara sistematis. Nah, di sini kita akan merancang sebuah sistem yang dapat mengurangi atau meminimalisir segala kesalahan pada transaksi, baik itu penipuan dalam bertransaksi ataupun adanya kekeliruan dalam bertransaksi berbisnis. Selanjutnya ada bisnis proses, yaitu suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu untuk menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu. Sistem atau perencanaan akan dibuat sesederhana mungkin agar bisa diketahui oleh semua stakeholder, tidak hanya dari tim analisis ataupun di tim developer, tapi klien juga akan memahami meskipun non latar belakang IT. Nah, kita akan menjelaskan secara detail tentang sistem yang kami ciptakan, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa klien tidak mengerti dengan penjelasan kami, karena kami akan menjelaskan sesuai dengan penjelasan yang mungkin diciptakan sesederhana mungkin supaya para klien mengerti secara jelas. Oke, di sini saya akan menjelaskan diagram konteks ya. Diagram konteks di sini yaitu menggambarkan aliran data yaitu secara umum. Dilihat dari gambar di sini, dari konektor pembeli menuju ke sistem dengan alur data, ada data produk, validasi pendaftaran, dan informasi pembayaran. Kemudian dari sistem menuju admin, di sana ada alur data, data produk, info konfirmasi pembayaran, dan konfirmasi pengiriman. Kemudian dari
konektor pemilik ke sistem ada data admin, data produk, dan data penjualan. Kemudian di sini ada DFD level 1, di mana DFD level 1 ini ada sampai 7 tahapan ya. Yang pertama ada kelola data, yang kedua ada regis, yang ketiga ada login, 4 pembelian, 5 pembayaran, 6 pengiriman, dan yang terakhir laporan. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD level 2, yaitu merupakan proses satu atau proses yang pertama. Yang pertama, pembeli akan login menggunakan username dan password pastinya, dan akan menghubungkan ke sistem bagian kelola data. Nah, bagian kelola data ini menjelaskan tentang adanya data produk, data konfirmasi, data pembeli. Nah, dari data produk tersebut akan menampilkan sebuah data berupa produk, data konfirmasi berupa pembayaran, data pembeli merupakan data pembeli. Nah, dari sini konektor menunjukkan kepada admin. Dari admin tersebut akan mengkonfirmasi data konfirmasi ke pembayaran, upload data produk, data pembeli, dan klarifikasi data melalui admin. Nah, DFD level 2 merupakan proses 2. Nah, dari pembeli tersebut akan mengupload data pembeli untuk meregistrasi. Nah, dari registrasi akan membentuk sebuah konektor data pembeli kepada pembeli. Nah, dari registrasi tersebut akan kembali lagi kepada pembeli untuk menampilkan sebuah data pembeli. DFD level 2 proses 3. Nah, dari pembeli tersebut kita bisa memastikan bahwa pembeli bisa login setelah registrasi yang sebelumnya kita lakukan di proses kedua. Nah, di proses ketiga, pembeli hanya membutuhkan input data, login menggunakan username dan password, data pembeli ke pembeli. DFD level 2 proses 4. Nah, dari pembeli tersebut, pembeli akan menginput pembelian. Nah, dari pembelian tersebut, pembeli akan mencari data pembelian. Pembeli akan mencari data pembelian barang apa yang dibeli oleh pembeli. Nah, dari barang tersebut akan menghasilkan produk. Nah, produk tersebut terdapat data produk yang dibeli oleh pembeli. Nah, dari semua data tersebut, baik itu data pembelian dan data produk, akan menghubungkan ke konektor data pembelian yang akan diproses melalui info pembelian. Nah, setelah diproses, apa yang dibeli, barang apa yang dibeli, jenisnya, harganya berapa, akan masuk ke konektor info pembelian. Dan dari info pembelian tersebut akan kembali ke pembeli untuk menampilkan info pembelian kepada pembeli tersebut. DFD level 2 proses 5. Nah, setelah pembeli mengetahui apa saja barang yang dibeli oleh pembeli tersebut, pembeli akan mengkonfirmasi data pembayaran. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting dan krusial untuk kita semua, bahwa untuk menghindari segala kecurangan, pastinya kita akan memperketat sistem yang kami buat, yaitu dengan adanya data konfirmasi pembayaran. Nah, melalui data konfirmasi pembayaran tersebut, input konfirmasi pembayaran dan pembelian. Data konfirmasi akan menghubungkan ke konektor konfirmasi. Setelah itu,
akan dilakukannya validasi konfirmasi pembayaran. Baik itu pembayaran melalui ATM, e-banking, m-banking, atau melalui gerai terdekat, baik itu Alfamart, Indomaret, dan lain sebagainya. Nah, jika pembayaran tersebut selesai atau sukses, maka dari admin tersebut sudah otomatis adanya validasi atau confirm dari admin melalui admin sistem AI atau Artificial Intelligence yang kami rancang sedemikian rupa untuk menghindari segala kecurangan dan kesalahan yang dilakukan oleh sistem. Nah, proses 6, dari data tersebut, setelah konfirmasi pembayaran yang sangat ketat dan lengkap, nah untuk proses 6, dari pembeli tersebut akan mengirimkan data pembeli dan melakukan sebuah proses di mana data pembeli akan dibuat untuk data pengiriman. Nah, dari data pengiriman tersebut, si pembeli sudah menginput alamat pengiriman atau alamat pengirim dan apa saja request atau keinginan si pembeli tersebut untuk sebuah barang yang diinginkan atau yang dibeli oleh pembeli tersebut. Pastinya pengiriman tersebut berupa barang akan dilakukan pengirim baik itu melalui ekspedisi JNE, JNT, dan lain sebagainya. Nah, dari pengiriman tersebut, pembeli akan mengkonfirmasi pengiriman. Info pengiriman akan mengirimkan konfirmasi kepada pembeli dan akan langsung disambungkan ke sistem admin melalui data pengirim. Nah, proses 7 merupakan proses terakhir. Nah, dari pembelian tersebut akan dilakukan adanya data pembelian, laporan per hari, apa saja yang kita beli atau yang apa saja yang kita jual pada hari tersebut. Nah, laporannya berupa apa saja barang yang dibeli, berapa harga yang dibeli, hari apa barang tersebut dibeli, dan waktu yang memungkinkan yang menjelaskan tentang kejadian pembelian dan penjualan transaksi tersebut. Yang akan dilakukan konfirmasi melalui data konfirmasi. Nah, pemilik juga bisa mengakses laporan harian tersebut dengan melogin aplikasi tersebut atau sistem tersebut. Nah, seperti biasa, pemilik akan memasukkan username dan password. Mungkin sekian dari kami. Saya Muhammad Rizal, rekan saya Muhammad Rofi Sirojudin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.